Halo kawan, berjumpa lagi dengan saya dengan channel Jejak Sejarah, channel yang menarik, unik dan bermanfaat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran sejarah kelas 10 SMA, yaitu tentang materi pengertian sejarah dan ruang lingkup sejarah. Jangan lupa subscribe channel ini, karena channel ini akan membahas video tentang sejarah satu persatu. Dalam materi ini ada 3 sub yang kita bahas. 1. Pengertian sejarah. 2. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni. 3. Periodisasi dan kronologi. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Penggunaan kata tersebut dalam konteks masa lalu mengacu pada pohon silsilah. Dalam hal ini arti sejarah itu hanya mengacu pada masalah asal-usul atau keturunan seseorang. Kata sejarah yang lebih dekat dengan pengertian terkandung dalam bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu atau orang pandai, sedangkan dalam bahasa Inggris, history yaitu masa lampau umat manusia, dan dalam bahasa Jerman, Geschichte yaitu sesuatu yang telah terjadi. Menurut Herodotus, pengertian sejarah merupakan satu kajian perputaran jatuh bangunnya masyarakat dan peradaban, kajian yang membahas semua peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau peradaban sejak masa lalu hingga kini. Sejarawan Muslim Ibnu Khaldun melalui bukunya berjudul Mukadimah juga mendefinisikan pengertian sejarah. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Sastrawan, sejarawan, dan budayawan Indonesia Muhammad Yamin menjelaskan pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang mampu dibuktikan dengan kenyataan atau fakta. Sejarawan Muhammad Ali mengatakan bahwa pengertian sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi, atau ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan yang terjadi pada masa lampau. Menurut Ali, sejarah selalu mengandung konsep perubahan. Purwodarminta merupakan salah satu tokoh sastra Indonesia. Menurutnya, sejarah memiliki 3 unsur pengertian, yaitu 1. Kesusastraan lama, silsilah, dan asal-usul. 2. Kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. 3. Ilmu pengetahuan, cerita, dan pengalaman. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sejarah merupakan rangkaian peristiwa masa lampau yang menyangkut kehidupan manusia setelah mengenal tulisan. Sedangkan ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk manusia pada masa lampau setelah mengenal tulisan. Selanjutnya yang kedua adalah ruang lingkup ilmu sejarah. 1. Sejarah sebagai peristiwa. 2. Sejarah sebagai kisah. 3. Sejarah sebagai ilmu. 4. Sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai peristiwa berarti bahwa kejadian itu pernah ada dan benar-benar terjadi serta bisa dibuktikan secara ilmiah. Sejarah sebagai kisah, selain peristiwa itu ada, juga bisa dikisahkan atau bisa diceritakan kembali. Artinya sejarah sebagai kisah merupakan rekonstruksi dari suatu peristiwa yang dituliskan maupun diceritakan oleh seseorang. Sejarah sebagai sebuah kisah dapat berbentuk lisan dan tulisan. Sejarah sebagai ilmu bahwa sejarah menggunakan metode analitis, yaitu hasilnya harus dapat diverifikasi dan dapat disetujui atau ditolak oleh para ahli. Sejarah sebagai ilmu mengkaji informasi dari masa lalu yang menjadi hasil dari kebudayaan. Sejarah sebagai ilmu yang mengkaji fakta-fakta peninggalan masa lalu melalui metode ilmiah. Setelah dilakukan verifikasi yang panjang mengenai informasi dan fakta, hasilnya harus dirangkai dalam historiografi. Sementara sejarah sebagai seni mengandung arti bahwa dalam penyajian dari hasil penyelidikan itu disusun dalam suatu rangka tertentu sehingga dapat menarik perhatian orang dan dapat mempengaruhi sikap jiwanya. Sejarah sebagai seni memiliki maksud sebagai suatu kemampuan menulis yang baik dan juga menarik mengenai suatu kisah atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Jadi, sebenarnya istilah ini sangatlah melekat dalam diri seorang yang berprofesi seni karena mereka seringkali menceritakan kisah-kisah sejarah. Selanjutnya, 3. Periodisasi dan kronologi. Kronologi adalah ilmu tentang waktu yang menjadi ilmu bantu sejarah dalam menyusun peristiwa atau kejadian sesuai urutan waktu terjadinya.
Periodisasi adalah bagian dari sejarah yang bertugas membuat klasifikasi dari peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan waktu. Kronologi adalah ilmu tentang waktu yang menjadi ilmu bantu sejarah dalam menyusun peristiwa atau kejadian sesuai urutan waktu terjadinya. Periodisasi adalah bagian dari sejarah yang bertugas membuat klasifikasi dari peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan waktu. Kegunaan sejarah. Louis Gottschalk membagi kegunaan sejarah dalam 4 bagian yaitu 1. Rekreatif 2. Inspiratif 3. Instruktur 4. Edukatif. Dengan membaca atau mempelajari sejarah, kita seolah-olah dibawa berpetualang menembus dimensi ruang dan waktu. Tanpa beranjak dari tempat, kita dibawa oleh sejarah untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa yang jauh dari kita yang mungkin saja kita tidak tahu tempatnya atau kita tidak pernah ikut menyaksikan kejadian tersebut. Instruktif bermaksud memberikan pelajaran mengenai suatu keterampilan atau pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang taktik perang. Edukatif berguna untuk mendapatkan kearifan dari masa lampau untuk melangkah ke masa depan. Contoh adanya slogan, "Jangan sekali-kali melupakan sejarah." Menurut Trevelyan, belajar sejarah mempunyai 3 kegunaan antara lain, 1. Ilmiah, yaitu berupa pengumpulan fakta dan penyaringan bukti. 2. Imajinatif, yaitu menyeleksi dan mengkategorikan fakta yang telah dikumpulkan dan mengambil satu kesimpulan. 3. Sastra, yaitu penyajian hasil ilmu dan daya angan dalam bentuk yang menarik. Jadi kesimpulannya, sejarah merupakan rangkaian peristiwa masa lampau yang menyangkut kehidupan manusia setelah mengenal tulisan, sedangkan ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk manusia pada masa lampau setelah mengenal tulisan. Jangan lupa subscribe channel Jejak Sejarah. Channel ini akan menjawab kebutuhan intelektual Anda dan menemani kesepian Anda. Terima kasih.